Halo guys, jumpa lagi bersama saya Geralitan dan ada Umpa Lumpa Cindo. Kok gini sih anjing kursinya ya? Beda ya? Apa memang lo berdiri? Coba lo berdiri. Ternyata memang umpa-lumpa. Emang umpa-lumpa. Nah guys, jika sudah bersama dengan dua orang yang kesayangan dengan apalagi kalau bukan dengan dua Cindo kesayangan, kalau bukan dengan dua orang dengan great joke, dua reviewer film terviral tengah konten terpopuler, tergendar pintu, terbakar muka, panas, tercabuk, Tersipit sasaran Jeffrey. Cindo. Jeffrey, Cindo itu di sini nih babi. Jeffrey ini babinya di sini, Jeffrey, ditangkap. Ada apa nih? Sinema. Bertanggal aneh banget anjing ya. Bertanggal 29 April ya. Film-film di bioskop sebenarnya masih sama kayak kemarin, karena kayak kita nontonnya ini kayak cuma beda 2 hari sama pas kita nonton Mangku Pocong ya. Jadi kayak belum ada film yang baru. Dan hari ini setelah kita berturut-turut menyaksikan Absolut Cinema ya. Kita habis melihat Mangku Pocong, kita habis melihat Muslihat. Nah, hari ini kita mau nonton film yang di bawahnya Mangku Pocong ini ya. Kalau bisa dibilang ya, karena kayak kalau Mangku Pocong kan levelnya udah Absolut Cinema gitu kan. Muslihat juga udah Absolut Cinema. Kita mau menonton filmnya. Apa sih Joko Anwar? Apa sih bikin film biasa-biasa aja? Apa lu dibanding filmnya Mugi apa lah? Dibanding filmnya Mugi sama filmnya Vidya. Iya, Vidya Talisa. Talisa apaan anjir? Kayak enggak plot twist ya anjing. Enggak belum main. Masa film bagus? Masa Joko Anwar aneh? Masa bikin film bagus ya? Orang mah lomba-lomba bikin film jelek. Orang mah lomba-lomba bikin film horor sampah. Ini bikin film bagus. Bikin gue enggak ada AdSense anjing. Joko Anwar. Ini sepi penonton. Aneh Joko Anwar, aneh. Joneh. Joko aneh. Apalagi kalau bukan film Pengapungan di Bukit Durian. Iya, soalnya nggak bakal lucu banget. Gak bakal lucu banget, jadi banyak gimmicknya. Ya, harus banyak gimmick. Mohon maaf ya guys. Film Pengepungan di Bukit Duri ya. Diproduksi Humor Bukit Duri. Diproduksi oleh Tia Hasibuan dan Joko Anwar. Direktori oleh Joko Anwar. Ditulis oleh Joko Anwar. Diproduksi oleh Joko Anwar dan Joko Anwar. Dibintangi oleh Joko Anwar 10 Joko Anwar Kuadrat. Diproduksi oleh Amazon MGM Studio sama NC Pictures. Ini adalah studio luar negeri nih. Iya, ini filmnya biasanya Tom and Jerry biasanya gitu ya. Jadi kayak ini adalah film bioskop pertama di Asia Tenggara yang bekerja sama dengan MGM Pictures sih, keren. Dan dibintangi oleh Morgan Oe, Omara Estegal, Hana Malasan, Henry Arfian, Fahid Udrub, bukan Irawan. Bercerita tentang Edwin Oe berjanji pada kakaknya sebelum meninggal, Sylvie Oe, untuk menemukan anak kakaknya yang hilang. Pencarian Edwin membawanya menjadi guru di SMA Duri, sekolah untuk anak-anak bermasalah. Di sana, Edwin menghadapi murid-murid paling beringas sambil mencari keponakannya yang bernama belum ada spoiler ya. Ketika akhirnya dia menemukan sang keponakan, kerusuhan pecah di seluruh kota dan mereka terjebak di sekolah. Melawan anak-anak brutal yang kini mengincar nyawa mereka. Ini baru sinopsis yang tepat dan tidak bocor dan tidak menggambarkan keseluruhan film dan membuat orang bikin penasaran. Apa yang terjadi? Kenapa ya? Emang brutal apa? Kok mereka sampai nggak bisa melawan anak-anak? Kan ini orang dewasa, kok nggak bisa melawan anak-anak SMA? Oh my god. Nah, ini barulah film anjing gitu ya. Ini udah baru sinopsis. Padahal film ini sedang tayang di bioskop dan kemungkinan bakalan lama sih, karena per kemarin itu kalau nggak salah udah menyentuh 1 juta penonton. 1,2 deh. Gila loh, film-film lebaran semuanya 1 juta loh. Apalagi Jumbo sekarang udah 7 juta anjir. Udah nomor 3 terlaris. Jumbo, Kodrat, Pabrik Gula. Akhirnya ada film yang menyentuh 1 juta di bulan April gitu ya. Padahal filmnya sedang tayang di bioskop dan kalau kalian ingin menonton filmnya, silakan kalian masukin video meme saja deh. Lagi batuk gue. Video meme aja ya. Ting. Maaf ya. 2.000 bang. 2.000 aja loh bang buat makan bang.
Kalau kalian sudah selesai menonton, silakan kalian kembali ke video ini, kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Engkau HS. Oi. Oh, 我们进行风信箱，等浪静，从期待，中放。Kita berdiskusi dengan dari apa kita suka dulu dari filmnya. Aduh, banyak banget ya. Pertama sih yang paling gue suka nomor 1 top news ini adalah suasananya ya. Suasana sinematografinya keren banget. Ya ini keren banget sih. Jadi kayak film ini tuh berhasil menggambarkan suasana kota-kota apokaliptik ya. Ya bener kayak apa ya? Kalau gue bisa gambarkan kota ini kayak kota-kota di serial-serial, let's say kayak serial The Last of Us gitu ya. Kayak serial zombie sih. Iya, kayak serial zombie. Terus kalau nggak kayak kota-kota di serial Gotham gitu, di serial terjebak virus gitu ya. Iya, jadi kayak bener-bener dari warnanya, dari suasana kotanya. Dan figurannya banyak sekali di sini. Bener, itu juga sih. Jadi kayak didukung oleh figuran yang banyak sekali. Jadi bener-bener situasinya tuh situasi kota yang hancur itu semakin dapat dengan figurannya sebanyak itu. Karena kan sebenarnya gue tahu filmnya tuh menjual kengeriannya itu di manusia kan. Di manusia yang ternyata manusia itu kalau banyak, kalau brutal itu tuh lebih mengerikan daripada hantu gitu kan. Jadi emang harus banyak untuk menciptakan kengerian, itu emang harus banyak orangnya. Dan Joko Anwar itu totalitas dalam menyampaikan pesan itu ya, pesan kalau manusia itu lebih ngeri dari hantu gitu, dari setan. Dan kelihatan banyak figuran sebanyak itu mereka beneran proper gitu loh actingnya, bukan figuran yang cuma dibayar pakai rokok gitu loh. Betul anjir, even kayak orang-orang yang mukanya nggak kelihatan juga bagus ya. Gerinya bagus banget. Ya cuman shoot dari belakang yang mukanya nggak kelihatan, bener-bener semua totalitas. Kayak memang dia punya background demo deh dulu, sering demo. Kalau nggak ini emang syutingnya di tahun 2000 silam lalu kali ya. Oh iya. Pas lagi ada demo-demo. Pas lagi keseruan, pas lagi ada rame-rame. Demo-demo direkam aja ya. Direkam aja sekalian gitu ya. Iya. Karena benar-benar natural banget gitu, benar-benar natural. Cara banget. dihancurin barangnya natural banget itu. Dan dan bahkan sampai kayak gue tuh bisa menempatkan diri gue di scene itu. Jadi kayak wah ini serem banget. Apalagi kan kalau gue sama Hayes kan bisa tergolong dari kaum yang dibully di situ di film itu ya. Iya. Dari kita kan dari kaum Cindo. Jadi benar-benar kengeriannya tuh lebih dapat lagi di gue gitu, di gue ya. Nggak tahu kalau dia kan emang BDSM kayak suka-suka disiksa gitu, dia kan suka-suka kayak dipukul-pukul gitu. Aku suka di flamethrower. Dia kalau dipukulin, daddy, yes, make my ass. Nah, di situ aja. Kayak gitu. Tapi bener sih, maksud gue kayak untuk kaum seperti kita nonton film ini, sepanjang film ini gelisah aja sih. Bener kayak ada sesuatu di dalam diri gitu yang disturbing gitu ya, bawaannya kayak. Tau nggak kenapa disturbing? Karena ini itu udah pernah kita alamin dulunya. Udah pernah kita alamin dan tidak menutup kemungkinan untuk bisa terjadi lagi. Itu yang membuat film ini tuh mengerikan gitu ya. Kayak gitu sih. Selanjutnya yang gue suka kalau dari acting udahlah nggak usah di ini yang actingnya si Morgan Oey. Teman siapa? Geng-geng berandalan itu. Iya, tapi ketuanya tuh loh. Omara itu, gila keren banget. Apalagi ada satu adegan si Morgan Oey ketika si bapaknya Rangga dibakar, acting itu kayak bener-bener kayak wah anjir kayak gimana sih orang depresi. Padahal sebenarnya dia tuh awalnya pede, cerdik dan cerdas gitu. Bener. Dan berani. Dia nantangin si Omaranya kan. Tapi ketika itunya udah dibakar dia bener-bener seperti orang yang bener-bener runtuh ya, temboknya runtuh, dia bingung, dia depresi, dia kayak udah nggak tahu harus ngapain lagi tuh, semua itu dapat. Dan itu menurut gue salah satu acting terbaik yang pernah gue lihat dalam sebuah film sih di Indonesia ya. Bahkan Indonesia. Dia lebih depresi daripada anaknya sendiri gitu loh. Karena udah gak seimbang actingnya gitu loh. Benar. Jadi kayak wah itu bagus banget anjir. Terus kalau yang gue suka berikutnya adalah kalau soal gore ya udahlah ya. Gore itu kalau Joko Anwar kayaknya levelnya udah Hollywood lah ya. Udah bervariasi, cara pembunuhannya bervariasi banget. Nah yang gue suka adalah di sini tuh kayak mereka tuh adegan perkelahiannya tuh menggunakan barang-barang yang ada di sekeliling gitu. Jadi kayak game ya, bisa ambil dimanapun pasti bisa jadi senjata. Iya, jadi kayak dia lihat ada tempat sampah, wah. Terus kayak dia lihat ada keramik wastafel, keramik pecahan-pecahan wastafel. Iya, jadi kayak inilah baru adegan perkelahian yang benar, bukan yang kayak di film apa tuh yang ambil tiba-tiba tiba-tiba kayak tiba-tiba di rumput udah ada palu. Ada palu aja. Di hutan ada palu. Tengah hutan palu buah kayu. Faktor itu membuat film ini tuh menjadi makin realistis gitu.
Akhirnya memanfaatkan semua barang bisa jadi senjata gitu. Bahkan pensil aja Bener. ditusuk ke bapaknya loh. Benar. Pensil aja bisa loh. Itu pensil awalnya jatuh padahal cuman nggak sengaja jatuh. Punyanya si Morgan Akhirnya kan. diambil lagi. Diambil buat jadi senjata. Siapa yang sangka pensil yang jatuh itu emang di shoot sih. Tapi gue kira tuh kayak bakal ini sesuatu bakal terjadi nih sama pensil ini. Tapi nggak kepikiran apa. Ternyata dia buat tusuk anjing dipatahin gitu. Pak. Itu kayak ya Allah, anjing lu bayangin pensil ditusuk ke ini lu terus dipatahin. Krak gitu anjing. Anjing gue ngilunya tuh kayak ya Allah. Pensil aja bisa bikin sampai muncrat parah loh. Area perkaliannya itu mengingatkan gue terhadap film The Raid ya. Gue bilang kayak, wah ini vibes-nya The Raid banget. Apalagi kayak didukung dengan latar belakang sekolahnya juga yang seperti itu. Jadi kayak, wah makin ini. Dan itu ternyata tuh bukan ruang sekolah, emang tuh kayak ruang bekas penjara kan. cagar budaya cagar budaya yang dibangun menjadi kayak sekolah gitu. Makanya kan banyak banget jeruji besinya. Memang situasi sekolah yang cocok untuk anak-anak berandal kayak gini yang dibangunnya. Kayak, tau gak sih kayak penjara Alcatraz, tau gak sih? Kayak asilum gitu, kayak Alcatraz aja kayak penjara emang yang terpencil yang orang-orang yang dibuang ke situ aja. Jadi yang sampai pintu besinya berlapis-lapis sampai ada tembok luarnya juga gitu. Aku suka sih film-filmnya Joko Anwar, dia sering memanfaatkan lagu anak-anak yang sebenarnya ceria tapi digunakan dalam konteks film yang sensitif dan ironi. Contohnya di film ini dia pakai lagu ini. Pagiku cerah, matahari bersinar. Himne Guru. Jadi kontras banget sama film yang digunakan di sini juga. Itu ciri khasnya Joko Anwar banget sih. Jatuhnya kayak ini ya. Aku sih melihatnya kayak Squid Game gitu ya. Iya. Ya kan? Lagu ceria tapi dalam dimasukin situasi yang sensitif gitu ya. Selanjutnya yang gue suka adalah mereka ini kelihatan banget dikasih kebebasan sama Joko Anwar untuk berdialog kelihatan banget sih. Untuk berdialog. Jadi di sini tuh dialognya menurut gue one of the best dialog yang pernah gue dengerin. Bener-bener mereka tuh rahangnya lunak banget ngomong. Itu kayak rahangnya tuh apa ya, kayak itu tuh udah bahasa sehari-hari mereka kayak pasti gitu ya. Kalau lu mau bikin film yang brutal sekalian gak usah nanggung kayak begini anjing. Gak usah mikir-mikir sensitif. Cuman hati-hati aja sih, penonton bocil ini pasti gak nyaman banget nonton ginian. Nah kalau ini kan bego karena dari awal di posternya. Di waktu lu mau beli tiket juga udah ada ininya, udah ada papannya, udah ada peringatannya kalau lu tetap memaksa. Kalau ada ibu-ibu yang tetap memaksa bawa anak ya tolol. Apalagi kalau sampai protes. Ini film kenapa gini, mendidik, tidak mendidik. Aku kaget ada pemeran cewek di situ jadi salah satu gengnya. Aku pikir dia bakal lebih lunak. Ternyata nggak kalah lunak lo bahasanya. Keluar lu gitu. Tau gak dia kayak pakai Harley Quinn anjir. Iya, kayak Harley Quinn sama Joker tuh berdua aja. Iya kan. Jadi kayak bener-bener kayak wow, kayak ini adalah film yang nggak nanggung-nanggung ya. Kalau emang mau rusak sekalian gitu. Jadi kayak gue tuh gak suka film yang nanggung-nanggung. Kadang-kadang ada masih kayak ngomong anjing lah. Kayak maksud gue kayak enggak itu nggak natural. Inilah baru absolute cinema ya. Cinema. Lemes banget tuh Rahang ngomong wah semakin dia ngomong langsung makanya kemarin di tengah film ke toilet bentar ya. Iya, ngocok dulu. Dan ini sih castingnya anak-anak berandal ini tepat banget sih. Apalagi ada anak-anak berandal sebenarnya dia cuma mau ikut-ikutan doang, tapi looks-nya itu cocok buat dia ya, anak innocent gitu loh, tapi dipaksa untuk jadi jahat. Benar. Castingnya bagus sih. Terus gue juga suka dengan set pecinannya ya. Oh keren ya. Itu kayak apa tersembunyi ya? Sampai dijaga banyak bodyguard Cina gitu loh. Iya, itu tuh kayak set apa ya? Kayak gue bisa gambarkan itu kayak di film-film. Ada di film barbar gitu yang disco di bawah tanah gitu. Kayak Bronx gitu ya, dia buat pecinan Bronx. Tetapi ironinya adalah area itu ya areanya orang Tionghoa gitu ya. Jadi kalau di film ini kan kalau di film luar kan biasanya ras tertentu yang menjadi daerah Bronx kan. Kalau di sini tuh ternyata kita anjir. Kita adalah ras Bronxnya di semesta ini. Biasanya kan Tionghoanya di atas malah di gedung-gedung ini malah di bawahnya. Iya, jadi kayak di film ini emang orang Tionghoanya yang harus sembunyi-sembunyi dan itu berasa banget mereka tuh benar-benar kayak menjadi komunitas ya. Jadi di saling support benar. Mereka kalau dengar berita kesurupan langsung diam bareng gitu. Keren. Kenapa bagus? Jadi kayak ada satu adegan si Morgan itu lagi sedih kan. Dia habis ketemu cicinya apa gimana nggak tahu. Dia teringat kembali dengan masa lalu cicinya. Oh benar ya. Terus tiba-tiba dia lagi minum di bar itu, terus tiba-tiba si bartendernya yang seorang cewek itu Jenny apa siapa sih? Iya. Terus habis itu kayak dia pencet lah ini trompet gitu titit gitu. Edwin butuh semangat. Edwin lagi sedih butuh semangat. Terus satu bar itu semangat Edwin kayak gitu tuh. Itu menunjukkan kayak even di tengah chaosnya kota itu, people like us always stick together ibaratnya gitu ya. People like us always stick together. Menurut gue itu salah satu pesan moral yang
cukup empowering di tengah-tengah film yang chaotic gitu sih menurut gue. Selanjutnya pesan moral di akhir juga yang si orang Cina disekap itu kan yang nolong dia si anak kecil pribumi. Anak kecil pribumi yang kan? selamatin dia. Itu menurut gue tuh pasti tuh ada pesan moralnya. Pesan soal generasi muda itu masih ada harapan dari. Bener. Oh iya bener. Masih ada harapan dari generasi muda. Bener. Dia Gitu. so smart. Aku nggak cuma sipit tapi pinter. Jadi jangan dibunuh ya. Jangan dibunuh ya. Kalau terjadi kayak gitu jangan azan dibunuh ya. Itu bisa ngedit kok, bisa ngedit. Lu misalnya kalau ada di situasi itu, orang kan udah mau bunuh lu nih. Gimana caranya lu yakinin orang kalau jangan dibunuh kalau gue ini misalnya kayak. Jangan, aku bisa bikin kontenmu jadi lucu. Gitu. Oh ya bisa nih. Kalau gue jangan bunuh. Aku bisa Aku bisa. Malah langsung gini. Makin disturbing. Kayak gitu ya. Apalagi gue suka dari film ini ya. Udah sih itu udah komponennya udah semua sih, kayak mulai dari dialog, art segala macam tuh udah lah. Pokoknya film ini tuh top tier lah ya. Dan meskipun dari segi cerita ya udah cerita itu kayak sangat sederhana, simple. Ada sebuah kerusuhan di tengah kota. Terus tapi Morgan Oe dia punya situasi tersendiri di tengah kerusuhan itu. Lu bayangin aja lah film The Purge kayak begini The Purge tuh. iyalah. Dan tetapi bedanya ini di Indonesia gitu ya. Itu udah sih. Paling kalau apalagi kita mau ngomongin catatan hitam film Pengepungan Bukit Duri. Catatan abu-abu dikit. Nggak banyak sih. Gue cuma mencatat sedikit. Yang pertama dialog bergumam gitu. Iya, dialog karena nggak ada subtitle sih. Somehow gue sih masih mendengar kayak film itu gremeng ya, kayak mereka tuh ngomongnya gremeng gitu. Soalnya kayaknya terlalu fokus ke sound effect ambience kotanya, musik ya. Jadi ada beberapa dialog yang kurang kedengaran. Iya, kayak misalnya kayak gini, kayak jadi ada di hari pertama si Pak Edwin kerja, datang, dia ketemu lah sama si cewek ini, itu kan. Doti namanya Doti. Ketemu dia sama si Doti lagi main HP di locker gitu. Basa-basi lah. Terus kata Edwin kayak kenapa kamu nggak masuk? Gitu lah. Terus kayak kan Pak Adi mana gitu? Pak Adi mana? Kata si Doti. Nggak tahu dia udah. Harusnya kan saya nanya itu ke kamu. Iya. Mana gue tahu, emangnya gue. Mana gue tahu, emangnya gue. Tapi jangan salah. Mana tahu 2027 bahasa Indonesia kayak gitu. Mana gue tahu lu dia. Terus kata Morgan, ya emang kayak bahasa terus sendiri. Bahasa 2027 memang gitu. Kayak gitu ya. Nanti 3 tahun lagi kita lihat. Oh, kan soalnya di tahun 2000-an tuh sempat keluar bahasa G kan, bahasa kayak maga naga guge taga ugu gitu kan. Kalau ini bahasa seperti itu ya. Bahasa inventasi bahasa Bukit Duri. Bahasa Bukit Duri akan merajalela di sini. Jadi mungkin itu bisa menjadi pertimbangan Mas Joko Anwar untuk film-film kedepannya, karena menurut gue itu krusial, karena ada satu momen itu juga yang dia itu sedang ngomong kayak ceritanya dia kayak, tetapi karena gremeng kalau nggak salah itu yang pas di bar deh. Bar sih banyak adegan gremengnya. Karena gremeng itu jadi nggak kedengeran. Padahal itu adalah momen si ibu guru sama Pak Edwin itu Bu Diana itu ngobrol gitu, dan itu tuh kayak mengulik background story-nya masing-masing karakter. Jadi kayak karena dia nggak kedengeran, jadi gue kayak udah nggak peduli gitu. Ternyata adegan itu pun kayak ya udah nggak berpengaruh ke cerita yang kedepannya gitu. Jadi kayak nggak kedengeran juga nggak apa-apa. Jadinya masih kurang merasakan chemistry antara Bu Diana sama Edwinnya ini sih. Apalagi obrolan di library, kayak ada satu adegan sengaja dibikin Bu Diana ini ngomong panjang one take soal emansipasi wanita. Kamu pikir kalau wanita itu posisinya dia nih? Atau memang psikolog gitu cara ngomongnya? Kayak ini sinyal has lost gitu ya. Sinyal has lost tiba-tiba. Pernah nggak sih lu lagi? Bukannya kamu pikir posisi laki dan wanita kan itu loh. Kayak Badur bahasa Bukit Duri. Bahasa Bukit Duri. Selanjutnya nih ada satu juga logiknya yang kayaknya emang keskip aja sih sama Joko Anwar. Jadi kayak ceritanya di pagi itu si Edwin ini mau ngedekor ruang kelas lah. Iya. Nah, tetapi di hari-hari sebelumnya si Edwin ini sama si Jeffrey itu sudah terlibat perseteruan. Sampai akhirnya si Jeffrey ini tuh mau ngebunuh si Pak Edwin ini malam-malam di luar jam sekolah. Tetapi Pak Edwin berhasil bela diri. Akhirnya besok paginya si Jeffrey ini dikeluarkan dari sekolah gitu kan. Dikeluarkan dia dari sekolah. Si Pak Edwin akhirnya ya udahlah lanjut lagi ngajar gitu. Besok paginya dia ini ngajak lah si Rangga sama Kristo untuk mendekor sekolah. Nah, saat mendekor sekolah ternyata adegan itu adalah lagi di dalam ruang satpam. Satpam itu melihat berita
Telah terjadi kerusuhan 10 menit yang lalu gitu. Terus kata satpam, kita pulang-pulang aja yuk, kita pulang aja. Gaji kita nggak tinggi, ngapain kita jaga gini? Ngapain kita juga begini gitu. Iya. Pulanglah 2 satpam itu. Nah terus dari satpam itu pulang, masuk lagi yang berandalan ini. Masuk lagi yang berandalan itu pokoknya panjang nih. Sampai adegan pengepungan juga tuh. Sampai adegan sebelum adegan pengepungan itu si Rangga ini mau ngambil lem di ruang security. Ruang security itu. Itu kayaknya udah lama banget tuh. Iya, jadi kayak si Rangga ini ke ruang security terus dia nonton berita. Ya pemirsa, telah terjadi terjadi kerusuhan 15 menit yang lalu lah. Anjing dari si satpam keluar sampai dia ngambilnya masa cuma 5 menit sih anjing. Iya, itu tuh panjang banget loh, kayak benar-benar panjang banget. Banyak adegan tapi di beritanya hanya memperlihatkan perbedaannya cuma 5 menit doang gitu. Iya, jadi menurut gue kayak gue nggak tahu apakah itu sebuah Easter egg kalau sebenarnya mereka ini lagi ada di Saranjana kali di kota. Kayak masuk ke tersedot ke dunia gaib gitu kan. Kalau di dunia gaib kan waktu terasa panjang padahal sebenarnya cuma mungkin di sekolah itu selain gak ada signal, gak ada waktu juga. nggak mengenal waktu. Iya. Cuman kayak itu akan lebih smooth kalau misalnya ya udah jurnalisnya fokus baca berita aja, nggak usah ngomong 15 menit yang lalu, kayak 10 menit yang lalu, kayak dengan mereka taruh di situ live itu kita udah tahu itu kejadian yang right now kayak gitu. Soal 10 menit lalu 15 menit lalu nggak usah deh, mending tulis live aja gitu. Iya kayak gitu, jadi kayak itu sudah right now, kayak kita udah tahu anjir udah terjadi kerusuhan, ayo kita cabut gitu. Dan ngomong soal jurnalis agak lucu aja ya, maksudnya jurnalisnya beberapa kali mention di radio dan di TV berita, ini lebih parah dari 17 tahun lalu, ini lebih parah dari demo 17 tahun lalu. Tapi kalau lebih parah itu kameramen udah dicuri itu kameranya. Iya anjir. Kameramen always survive gitu. Kameramennya ini menunjukkan kalau kameramen selamat terus. Selamat terus. Bahkan di tengah-tengah orang yang menggempur sebuah kota, kameramen selamat ya. Kameramen selamat. Soalnya kita lihat adegan kerusuhannya mereka ambil barang random, bahkan kursi, kotak pensil aja mereka ambil. Tempat sampah. Pasti mikrofonnya jurnalis sama kameramen pasti diambil juga. Kalau di dunia nyata pasti kameramen tuh nggak selamat. Iya. Pasti sembunyi atau nggak ngezoom aja gitu. Iya anjir, masa sepribumi-pribuminya enggak lah anjir menurut gue ya. Kayak masa kameramen selamat. Kameramen enggak ya, kayak kata gue sih. Tau nggak kenapa Jeffrey ini nggak selamatnya? Karena dia jadi guru, coba dia jadi kameramen anjing. Udah selamat hidup dia anjir gitu. Oh berarti next lain kali kalau misalnya ada kerusuhan-kerusuhan kayak gini lagi, kita tuh menyambarnya jangan menyambar jadi kameramen aja ya. Kameramen aja. Pasti dilewatin. Kita kayak hantu aja gitu. Mereka lewatin gitu. Kayak di adegan ini World War Z yang zombie, dia udah suntik antibiotik, zombinya lewatin dia. Iya benar ya. Jadi gini, ketika mereka si Pak Edwin ini kan dikejarlah sama gerombolannya Jeffrey yang ada 8 orang. Dan dikejar mereka lah masuk mereka ke aula sekolah, mereka kunci dan Jeffrey ini nggak bisa membuka pintunya gitu. Udah itu adegan aula sampai di akhir film sih. Adegan itu sampai di akhir film benar-benar menurut gue kayak cukup lama. Tapi memang ya sesuai dengan judul filmnya juga sih. Pengepungan kan jadinya. Gak bisa ngapa-ngapain gitu. Tetapi ntar ada hal yang aneh ya. Nah bagi gue di adegan itu tuh cukup kelamaan sih dan cukup dragging gitu ya. Sebenarnya gue tahu sih Joko Anwar tuh ingin memberikan kita tuh kayak apa ya? Kayak perasaan depresi kayak anjir nggak bisa keluar mati di dalam juga kayak mati gitu. Dia mau memperlihatkan perubahannya si Morgan ini dari awalnya sangat berani dan menantang malah jadi breakdown depresi gitu. Ya, sampai akhirnya dia bisa bangkit lagi gitu kan. Jadi kayak tapi menurut gue adegan itu cukup lama, apalagi ditambah dengan solusinya sebenarnya bisa mereka lakukan ketika 20 menit mereka ada di ruangan itu. Let's say kayak gini, dari pihak Jeffrey kan nggak bisa membuka brak nggak bisa. Ternyata mereka tuh baru membuka tuh dengan cara apa? Dengan cara kayak pakai flamethrower gitu, dibolongin ininya dan beneran kebuka pintunya. Maksud gue kayak kenapa nggak dari awal? Emang ada excuse-nya, si temennya bilang, oh iya bu, gue baru kepikiran anak kimia, anak fisika pernah kayak gitu. Tapi menurut gue kayak enggak anjir, lu tuh udah di situ tuh udah kayak 3-4 jam. Harusnya ya proses berpikirnya itu udah dalam 1 jam aja tuh mereka udah mencoba segala cara. Kalau ini enggak, dalam 1 jam tuh mereka tuh kayak beneran nungguin, duduk diem-diem. Kalau gue jadi Jeffrey, gue bakal mencoba segala cara kalau emang sebrutal itu ya pengen ngebunuh orang di dalam ya. Makanya Jeffrey marah-marah terus cari cara gitu. Orang kalau gue jadi Jeffrey ya misalnya nih, ayo kita tabrak aja pakai mobil. Iya tabrak aja temboknya pakai mobil ya. Kalau nggak kayak ayo kita cari kayu gede. Bak gitu. Iya, soalnya mereka cuma nendang doang, nendang berkali-kali. Cara-cara itu nggak diusahakan atau mungkin excuse-nya ya udah sih kan ini emang anak-anak goblok ya. Emang anak-anak berandal. Emang anak berandal yang tolol gitu. Nggak bisa mikir gitu ya udahlah. Emang nggak sekolah gitu, jadi kayak nggak kepikiran gitu. Dan dari pihaknya Morgan Oi ternyata di akhir-akhir film mereka explore lah
tempat itu dan ketemulah mereka sebuah ventilasi Nih, udara ventilasi yang bisa udara. dimasukin orang. Lah kalau gue jadi Morgan Oi, dari 30 menit pertama gue udah explore, gue udah tahu di situ pasti ada ventilasi gitu. Ini mah enggak ya, baru di akhir-akhir baru ketahuan gitu. Jadi kayak misalnya hal-hal seperti itu tuh emang dibutuhkan dalam film biar film itu menjadi intens ya. intens aja gitu. Iya, Tetapi menurut gue waktu yang 2 jam itu waktu yang selama itu tuh kelamaan aja gitu sih menurut gue karena adegan itu sempat gue bilang kayak ini udah mulai dragging, udah mulai bosen gitu di tengah-tengah film itu. Karena film itu disuguhkan ke kita dari awal udah langsung begini anjir. Makanya ya mungkin karena babak pertamanya sangat cepat dan padat, tapi pas balikin itu jadi terasa lama banget sih. Iya, jadi kayak habis begini kita tuh dikasih yang kayak begini. Jadi kayak kita tuh nungguin, ayo mana serunya, tetapi ditungguin 30 menit, 50 menit belum seru-seru. Sampai akhirnya pas dia ketemu ventilasi itu tuh baru seru lagi sih. Di tengah-tengah mungkin kita dikasih keseruan dikit ya ketika makanya dibumbuin dengan bapaknya datang. Bapaknya Rangga dibakar sama si Rangganya dibunuh itu udah seru. Tetapi habis itu ada kali 20 menit flat lagi gitu. Belum lagi Budiana yang sama si Kristo. Si Kristo akhirnya kan mereka kan kayak jadi si Edwin ini dia curiga kalau Kristo tuh keponakan dia. Nah, terus mereka berpisahlah si Kristo dan si Ibu Diana sembunyi di lab biologi. Edwin udah cari cara ke ruang security, cari kunci. Mau cari kunci buat buka emergency di atas gitu. Tetapi ketika si Budiana sama si Kristo di ruang biologi itu masuklah 2 orang berandal gitu kan. Yang saling adu nasib. Iya. Tetapi ini ya Bu Diana sama Kristo ini bukannya berusaha untuk kabur, tetapi ada adegan apa mereka deep talk dulu anjing. Malah deep talk. Itu nyari keponakannya. Kehilangan ponakannya. Dan kamu diduga. Gak mungkin saya orang Malaysia. Saya orang Malaysia, bapak saya Malaysia. Kayak agak salah nggak sih deep talk, kayak kabur dulu nggak baru deep talk anjing kata gue. Terus kan ruang labnya udah kosong, malah dilanjutin ngobrol. Apa jangan maksud dia kembaran saya? tapi kan aneh. Iya, lu punya kembaran, tapi kan kalau lu kembaran lu tuh kan berarti keponakan sama kayak lu juga. Sama. Bukan berarti posisinya sama, statusnya sama, lu keluar dari ibu yang sama. Berarti sama-sama keponakan. Bukan berarti kalau lu punya keponakan, elunya bukan jadi anaknya Pak Edwin gitu. Bukan jadi keponakan Pak Edwin. Cuma bedanya keponakannya Pak Edwin jadi 2. Jadi 2 kembar itu aja. Apa jangan-jangan lu karena kembaran aku? Bukan karena kembaran lu, berarti lu keponakannya juga. Logika anak sekolah Bukit Duri ya gini lah. Iya bener, dia kan bodoh ya kalau kayak gitu. Jadi di sekolah ini nggak ada sinyal, karena sinyal tuh diacak gitu kan. Jadi kayak nggak ada sinyal. Nah, ini juga yang gue mempertanyakan sih di sini. Nggak tahu ya. Gue nggak tahu excuse dari Pak Joko Anwar. Tetapi kalau gue sih logiknya adalah kenapa sampai nggak ada sinyal? Karena si Budiana tuh bilang di awal film, iya di sini sinyal tuh susah diacak karena anak-anak pakai HP-nya buat nyontek gitu. Iya. Nah, kalau gue jadi kepala sekolah, instead of gue pasang pengacak signal, gue tuh bakalan lebih ke sita aja HP-nya sebelum ini ya, sebelum ujian atau pas sebelum masuk sekolah, ntar dibalikin pas sudah mau pulang sekolah kayak gitu. Karena apa? Karena dulu waktu gue SMA, HP gue disita anjing gitu. Jadi kayak mereka lebih memilih jalan yang ribet daripada kayak ngambil HP gitu aja. Mungkin excuse mereka mungkin ya karena ini anak-anak berandal aja. Mereka pasti ada cara lain biar HP-nya nggak kesita, antara gurunya dilawan atau mereka punya HP yang lain. Makanya itu mungkin excuse-nya sih. Tapi gue sih bisa paham karena kayak sinyal yang dihilangin itu tuh adalah salah satu core penting di film ini. Karena apa? Yang pertama mempersulit mereka minta pertolongan. Benar. Yang kedua juga kayak Rangga jadi nggak bisa dihubungin biar bapaknya datang gitu kan. Yang ketiga adalah biar ada adegan yang intens yang si Pak Edwin itu dia ada video pembunuhan kan. Iya, Pak Edwin itu mau nyabut ininya dulu. Mau nyabut apa? Ya, mau routernya. Modemnya. Iya, jadi kan biar ada ketegangannya di situ. Dan yang biar ada alasan dia ke ruang security juga sih. Iya, yang terakhir adalah biar Pak Edwin bisa nonton video pembunuhannya si Iko. Adi Nugroho. Iya, si Adi Nugroho itu kayak gitu sih. Syukur dia pasang hal yang aneh itu, tetapi masih dikasih reason yang masuk akal ya kayak gitu sih. Dan itu mungkin situasi yang akan terjadi di masa depan, yang begitulah sekolah-sekolah anak-anak berandalan gitu ya. Selanjutnya adalah jadi ini di tengah-tengah jalan si Pak Edwin dan Budian ini menemukan celah ventilasi yang bisa dimasukin orang gitu. Terus kata Pak Edwin, oke, saya akan mencoba cabut router pengacak signal. Penghalang signal itu. Nanti kalau routernya udah hilang, kalian panggil bantuan gitu. Udah akhirnya Pak Edwin itu udah cabut. Merangkaklah dia ke itu, dicabutlah signal itu, akhirnya
dia masuk lagi. Ternyata si Budiana juga masuk juga. Ketika dia masuk lagi, dia cuma jemput Budiana buat ini anjing, buat kayak buat ke lantai atas. Buat masuk ke ventilasi itu lagi. Jadi kayak berarti situasinya mereka ketemu di tengah-tengah ventilasi gitu, terus gimana mundur lagi gitu. Soalnya nggak dikasih lihat, tiba-tiba mereka berdua udah keluar dari ventilasi bareng. Kalau gue ya dari awal dari Budiana, orang udah ada jalan keluarnya. Iya, kenapa? Ya udah naik aja berdua gitu. Kenapa nggak nunggu Edwin? Kenapa harus nunggu Edwin balik dulu? Iya. Mending langsung bareng aja pergi. Karena ternyata itu tuh adegannya adalah si Jeffrey berhasil melubangi pintunya. Gitu. Akhirnya pas Jeffrey buka, loh udah gak ada orang, mereka lewat mana gitu. Tapi maksud gue kayak kalau mau dibuat kayak gitu ya udah dari awal ikut aja, orang udah ada jalan keluarnya gitu. Maksud gue kayak mungkin lagi-lagi excuse-nya adalah kita kan nggak tahu ventilasi ini mengarahnya kemana. Biar gue cek dulu gitu kan segala macam. Makanya HP-nya si Morgan dijatuh. Jadi dia nggak bisa menghubungi Bu Diana gitu. Terus juga mungkin dia nggak mau Jeffrey curiga kalau ruangannya terlalu sunyi, aulanya terlalu diam gitu. Masih banyak reason yang bisa diterima sih di film ini, makanya nggak bisa yang terlalu ini. Tetapi emang film itu ya nggak bisa dilogikin aja lah. Maksud gue kayak nonton film itu just enjoy the show aja gitu. Gue suka dengan bagaimana Joko Anwar tuh callback ya di adegan akhir kan si Esa Mahira itu Emil Mahira itu akhirnya menyelamatkan lagi, karena di awal film dia tuh nggak berhasil menyelamatkan cicinya, tapi di akhir film dia tuh menjadi pribumi yang menolong orang-orang Chinese kan. Iya, jadi dia menyelamatkan banyak orang. Iya, karena backgroundnya dia waktu dulu dia nggak bisa nyelamatin orang. Menurut gue itu adalah sebuah callback yang brilliant sih. Meskipun entah kenapa tiba-tiba dia bisa ketemu sama si Morgan yang lagi dikejar-kejar gitu ya. Tiba-tiba dia serut aja. Ketemu, ayo. Gue pikir malah itu Kristo sama Budiana loh. Iya. Ternyata tuh si. Dan cara callbacknya pintar menggunakan goresan tangan itu. Tangannya. Soalnya di awal film kita diperlihatkan dia pas digores. kecil digores. Kayak gitu Keren sih. Seperti itu ya Pengapungan Bukit Duri. Jadi menurut gue overall sebenarnya ini film yang cukup seru. Jadi kayak kalau menonton film itu gak usah bawa ekspektasi, kita tinggalkan ekspektasi, cukup enjoy the show aja gitu sih. Oh, dan satu lagi, di sekolah ini gue cuma melihat 2 guru anjir, kayak sayang banget ya padahal ekstranya sebanyak itu, tetapi kayak nggak ada kelihatan guru-guru yang mengajar. Bahkan tiap hari mereka belajarnya apa? Menggambar anjing. Kurikulumnya menggambar sih. Belajar seni anjing, tiap hari gimana nggak pada bego tuh anak-anak anjing. Iya. Berarti yang satunya sama Budiana diajarin psikolog doang itu anjing. Iya, makanya kota Jakarta pemerintahnya cuma jago menggambar, nggak bisa jago menata kota kan. Overall ini adalah film yang menyenangkan, film yang cukup fresh di tengah-tengah film yang sedang tayang saat ini ya. Karena film yang tayang saat ini kan lagi-lagi horor terus gitu. Tetapi datanglah sebuah film thriller yang mana sebenarnya juga sineas itu jarang banget yang ngangkat film soal thriller gitu. Terakhir kan filmnya Biowan itu kalau nggak salah ya. Si Hidup Semati. Sleep Call. Sleep Call ya? Sleep Call. Oh iya, Sleep Semati juga. Nah, jadi setelah itu lama lagi nih baru ada film thriller. 13 Bom di Jakarta termasuk thriller nggak? Action. Termasuk thriller kok itu. Thriller action ya. Kayak gitu. Tetapi ini ada lagi sebuah film thriller yang cukup menyenangkan, cukup menghibur, meskipun kayaknya ini bukan cup of tea semua orang, karena di tengah-tengah itu bagi gue emang agak dragging, agak bosen ya, nungguin si Jeffrey buka pintu dan nungguin si Morgannya keluar. Emang sempat ada serunya gitu, serunya di kayak aduh gimana nih mereka bisa keluar ya, gimana ya, kayak akses cuma ada satu, ya, di depan dijaga sama orang-orang bersenjata, sementara di dalam butuh keluar karena di luar tuh ada bapaknya si Rangga gitu. Tetapi mereka nggak bisa keluar, kayak bener-bener tuh dibuat tegang di situ. Tetapi ketegangan itu nggak dikasih makan, akhirnya lama-lama lapar, jadi kenyang, jadi kayak bosan gitu. Ya lagi-lagi Joko Anwar dengan filmnya berhasil memberikan pengalaman yang baru, yaitu perasaan gelisah kepada penonton sendiri sepanjang film. Karena apa yang diperlihatkan di film ini bisa aja akan terjadi kembali di dunia nyata nanti ya. Bener. Apalagi di film ini tuh dia kasih timeline tuh 2027 gitu ya. Rating 1/10, gue bisa kasih film ini di 7,5 kayaknya ya. 7,5 dari 8 gue. sih aku masih bisa enjoy Mas Joko. Iya. Masih aman gitu ya. Jadi film Pengepungan di Bukit Duri sedang tayang di bioskop. Silakan kalian menonton. Mungkin kita ketemu lagi di film-film berikutnya, karena di film berikutnya ada kalau nggak salah ada Penjagal Iblis sama ada Mendadak Dangdut. Dan komen di bawah juga, pasti di setiap film Joko Anwar ada aja konspirasi teorinya. Komen aja di bawah. Oh iya benar. Coba kalian komen apa yang kita miss, teori-teori apa yang kita kelewatan ya. Silakan kalian kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye.